Sorry banget, sorry banget bro, lama banget gue baru live streaming ya. Gue baru aja beli salah satu barang yang berguna gak berguna gitu ya. Somehow gue pengen banget punya tripod, sorry tongsis yang bisa dijadiin tripod, cuman gue baru sadar kalau misalkan ini nggak bisa dipakai buat GoPro. Dia bisa dipakai buat HP, anjir ngapain coba gue beli. Astagfirullah. Ngapain ya gue beli ya? Iya, tadi gue buat RTE-an gitu men. Jadi kan biasanya kalau misalnya gue nge-shoot pakai GoPro itu kan suka susah gitu nyari angle-nya, ya nggak sih? Jadi pakai tongsis slash tripod bisa cet kayak gitu. Cuman ini buat HP doang ternyata. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung kalau misalnya buat konten TikTok gitu ya atau Reels baru bisa gue pakai. Bentar, ini juga nggak bisa dipakai buat kamera ya? Astagfirullah. Kenapa gue beli? Astagfirullah. Buat giveaway you wish. Anyway, selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan kita kembali lagi di WKWK Kebal Mingguan. Sobat gabut, sobat mager, gimana weekendnya? Lancar-lancar semua? Ada yang weekend ini liburan ke pantai, ada yang liburan dalam mimpi, aka berbaring saja di rumah. Coba tolong ceritakan kepada saya ya pengalaman kalian malam hari ini. Akhirnya ketemu lagi di konten ini. Welcome Rafif Mario, lagi nonton bola Premier League. Apaan apa Mario? Ya, jadi seperti biasa ya, malam hari ini kita bakal kembali lagi buat melihat memes, original memes yang dibuat sama member Bandar Udara 1, khususnya untuk para Harno Squad dan juga Gwech. Semoga lucu gak lucu, yang penting kita apresiasi lah ya. Tapi semoga entertain. I mean, tadi gue lihat ada salah satu meme yang lucu banget. Kita bakal sama-sama nge-react. Di sini nih ada anomali. Udah jadi thumbnail juga. Tapi sebelum kita mulai, kita bakal coba buat lihat dulu live streaming. Suasana live streaming YouTube. Ada siapa aja yang live kah malam hari ini? Coba kita lihat bareng-bareng. Ada Miu, ada Epel, Epel live. Ada Yori, Obelia, Om Rizko live. Om Ajif, thank you. Membernya Om Ajif, thank you.
Ada Muse. Buset, ini premier semua tiga-tiganya gokil. Ada Bang Arjuna Arcana. Anjay. Cerita jadi ninja. Gila, ini gambarnya dia keren banget. Ada pindah Gokil. defensif. Baru live streaming ya 21 menit yang lalu. Ada defensif. Terus Al juga live kan setahu gue ya. Al live cafe meme. Pada tanggal 10 Februari 2025. Apa nih? Udah lama dong berarti. Februari 2 bulan yang lalu coy. Bang, Al, aku mau di pet anjir di pet Bang Al. Ayolah. Sini. Mana ada? Sini palanya sini. Sini palanya deketin layar. Sini. Ngeri anjir kalau lu semua punya kekuatan yang sama dengan Al. Al itu restrainnya bener-bener kuat banget loh. Bayangin kalau misal lu dalam posisinya Al, dimana banyak banget gitu ya VTuber yang ada yang di VTuber tahun paling cuma dapat satu primoge. Makanya tinggalin kreator-kreatornya ya. Duh, itu thank you banget man, thank you banget. Iya, Al bukan orang jahat men. Lu kok misalkan gak kuat secara syahwat gitu ya, lu mungkinnya bakal menyalahgunakan kekuatan ini gitu loh. Tapi untungnya kita lihat sekarang adalah Alfahri aka makhluk dari Depok gitu. CEO Taco katanya. Jadi setiap kali ada yang ngajakin bercanda dari VTuber, dia seenggaknya bisa tahan dan juga bisa tahu gitu batasan-batasan. Gokil emang. Ponakan gue gokil emang. Oh ada Om TP lagi live. Oh ini kayaknya baru mulai juga deh. Dibilangin kayak gitu masih ngebut aja tabrakan kaki patah Ini apa nih kok tiba-tiba langsung ngomongin kaki patah, ada apa nih Om TP? pada saat itu. Tapi dalam artian masih masih tidak mematuhi aturan lalu lintas dengan benar lah. Pulang umroh kekuatan ular makin bergejolak yoi. Umrohnya kemana tuh? Kekuatan ularnya makin bergejolak. By the way, tadi sore gue sempat nanya waktu main Elden Ring, ada nggak di antara lo semua yang pernah operasi papilus ya, kayak kutil kecil gitu nih? Gue kayaknya baru kelihatan ada nih, pengen gue copot sebenarnya, cuman gue nggak berani kalau misalnya pakai obat-obatan gitu. Kan biasanya ada tuh di online shop gitu. Cuman gue pengen yang operasi dari ini dokter kulit, biar seenggaknya lebih safe. Ada yang pernah nggak cuy? Aman nggak kira-kira? Sakit nggak? Penasaran gue. Ini kayaknya gara-gara waktu kuliah dah gue kotor banget kalau misalkan bolak-balik rumah kampus tuh. Bisa sampai 1 jaman anjir. Pakai dry ice terus dipotong kan. Enggak jangan Jak. Kagak enggak gitu. Gue pengen ini aja, langsung pakai jasa dokter aja, dokter spesialis. Aman sih sama dok dulu, enggak sakit-sakit amat. Itu lo langsung ke kliniknya dermatologis atau emang harus ngambil rujukan dulu Om Bejo? Tadi ada yang bilang resikonya luka bakar. I will take it lah luka bakar. Lebih baik langsung konsultasi sama dokternya Om. Iya. Dokter papilus. Namanya apa sih? Papilus ya? Kutil kecil. Apa sih namanya? Kutil kecil kelamin. Oh, papiloma. Papiloma Bogor kali ya. Papiloma di bokong. Astagfirullah. Ada yang di bokong. Damn, lu bayangin kalau misalkan operasi pengangkatannya men. Coba tolong buka dulu. Damn. Papiloma Bogor coba. HPF DNA. HPF apaan? Papiloma di Bogor dapat diperiksa di laboratorium klinik Prodia Bogor 2 dan Rayendra Dermatologi dan Estetik Center. Oh, ini boleh nih. Ya coba. Rayenda, sahabat Rayenda, oke. Ini coy, saya sudah muak. Bentar. Ini kenapa nih muka gue tiba? Iya.
fase ke 1 dulu bang, konsultasi. Oh ya, mending langsung ke dermatolog Bogor. Oh ya, iya, ini dermatologi nih, klinik dermatologi nih. Human papillomavirus infeksi di bawaan kulit, bla bla bla. Oke, ya, Rayanda dermatologis. Oh nih gua. Oh, weh, bentar. Ini kan calon wali kota. Baru sadar gue. Pantesan kayak familiar banget ya. Oh nih yang nyalon jadi wali kota coy. Cuman tetep yang menang petahanan ya. Aduh, padahal keren kalau misalnya wali kotanya dokter kecantikan. Kalau pahanya gak cocok sama badannya. Gini nih. Gitu coy. Jadwal praktek dokter Rayandri Dayandra. Oke. Senin jam 2. Oke. Praktek Cibinong, praktek Bogor. Oke. Cara gue ngirim gimana sih? Coba ini ngapain ya? We're open anjay. Coba. Giveaway jadwal dokter promo. Enggak di sini aja kali ya. Oke. Gua kirim ke ibu negara dulu. Bismillah. Kita keluarin toksin anjir, toksin apa sih, racun-racun yang ada di badan gitu ya, dan kita bakal mulai merawat diri. Jadi alhamdulillah nih ya, selama 1 minggu gue ikhtiar gitu, pola hidup gue lagi bagus-bagusnya nih sekarang nih. Kayak misalkan pagi bangun jam 5, terus habis itu ngedit, jogging main Genshin gitu. Habis main Genshin langsung bebersih ya. Bebersih, habis itu tidur siang. Anjir, cantik banget ya. Pola hidup bagus, keuangan miskas. Terus habis itu siangnya buat konten ngopi sambil live streaming kayak gitu. Terus habis itu sorenya langsung me time bareng keluarga, malamnya live streaming, cipika-cipiki ya. Terus habis itu menghibur kalian sebelum tidur. Mantep banget. Nah selesai live streaming ini biasanya gue langsung skincarean gitu. What am I doing bro? Gue ngapain anjir kayak gini? Enggak, tapi sumpah ya, gue enakan men, sumpah dah. Merawat diri tuh seru banget coy. Serius. Kenapa gue gak ngelakuin itu sejak kuliah ya? Abis skincare Elden Ring real. Jadi skincare itu gak cuman buat kulit-kulit ini juga ya, buat kulit-kulit badan doang, tapi kulit-kulit monster-monster yang emang kita temukan gitu di Linedale. That's right. Kalau ngaceng pusat ngarai, kalau ngaceng ngebrai gue mah. Beda, udah punya ini, udah punya negara. Gue tinggal minta sebenarnya. Tapi aku kan lagi dapat. Tapi kan nggak cuman itu doang loh. Stop. Skip. Tapi aku juga mulai begitu sih dari 2 tahun belakangan. Real. Enak banget. Dan skincare sambil ngelawan Elden Lord real. Di sini nggak ada harganya ya. Oh iya betul. Coba di sini ada nggak sih harganya? Dermatologis treatment nggak ada harganya coy. To be honest gak ada bedanya sih itu. Treatment pick away apa nih? Oh, skin lift laser rejuve treatment. Oh, ke dermatologi dulu. Ini dermatologi coy. Ini kan dermatologi nih, dermatologi and aesthetic center men. Mana harganya? Gak ada harganya coy. Mana dari Google? Paling dicari slot tindakan ini segera habis, loh klinik Prodia 900-an, berarti sejutaan ya. Oh iya, kemarin lu kena berapa Om Bejo? Ngangkat ininya, papilusnya. Udah ngerasa ada yang di nerf belum Om? Udah umur 30 tahun ke depan. Udah ada. Gua kalau misalkan sekarang tuh begadang ya, tidur lewat jam 2, jam 3 tuh langsung beda banget men. Fisiknya. Kayak seakan-akan tuh pengen ganti kulit.
begah gitu. Lupa sih 1,5. Oh, tapi itu semua tuh. Bukan dihitung per bintik. Dermatologis lebih ke estetik om. Kalau mau yang medis ke spesialis kakak. Olahraga dan terus produktivitas kayaknya masih kuat tuh. Iya masih, cuman gue ngerasa sih kalau dibandingin sama dulu gitu ya. Apalagi waktu gue zaman RT ke Gunung Ciremai segala macem, itu gue lari bisa kencang banget itu. Sekarang kayak pelan, yang penting tahan pacingnya gitu. Kamu lizardman om, ganti kulit, real. Pengen bebersih gue di bagian leher, tapi ya anjir sumpah serem banget bagian leher. Tapi semoga gak kenapa-napa. Ini kayaknya laboratorium klinik Prodia deh. Langsung sini aja kayaknya. Mendeteksi infeksi HPV di kanker cervix. Kanker cervix. Kanker cervix. Inilah. Kok rahim sih jadi? Ini ke Prodia dan juga oke. Diperiksa dulu. Oke, nanti kita periksa ya. Berarti kita tinggal lihat jadwal prakteknya. Paling gua ya weekdays bisa lah. Terus abis itu baru gas. Kita lihat. Gue pengen sih sama langsung Rayendranya ya. Pengen nih. Masih kerasa tapi emang agak panas-panas gitu. Laser kok gak terlalu sakit. Oh oke, siap. Bismillah. Tapi emang muncul tiba-tiba gitu ya. Gue pun baru sadar anjir. Sumpah dah waktu kuliah tuh gue gak ada sama sekali men, bersih gitu. Tiba-tiba ada aja, ini virus dari mana anjir. Bogor toksik itu kah sekarang? Lu kalau mau RT olahraga dulu gak Bang Ray? Jelas gue olahraga dulu om petir parkir. Karena kalau kagak gue nanti ngos-ngosan di-carry sama Egi. Egi ngomel-ngomel gitu. Seingat gue cervix itu ada 2, rahim sama leher. Oh. Mabat kalau per bintik. Iya real, tapi kalau yang gue di video YouTube ada yang per bintik juga Om Jo. Makanya gue nanya tadi. Keringat orang kalau nggak salah bisa nular, pantesan. Oke, kebun mingguan dulu. Gue sengaja agak sedikit lama intermezzonya karena ini nggak banyak ya memesnya. Jadi biar kita bisa 1 jam gitu live streaming di sini. So tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Mari sama-sama kita lihat. Keringat orang kalau nggak bisa nular. Oke, Musmeong welcome. Harung Prekesit, Bang Al mencoba Inzo untuk pertama kali. Iya, game mahal, gokil. Gue pengen main tapi mahal. Skip. Buat ini buat siapa sih? Om Doblang Do. Om, buka kebun. No! Om adalah anomali yang muncul di Bandar Udara R1. Anomali ini biasanya muncul akibat Om Ray lupa buka kebun. Anomali ini seringkali menyerang postingan meme terakhir dengan reaction buka woi. Jika belum dibuka, dia akan menyerang live chat dan donate live stream. Terlebih lagi kalau Om Ray malah asik main Genshin Impact. Takutnya. Mukanya kayak Donald Trump anjir, gagal lawan tarif Cina. Dep, oke. Thank you Om Doblang Doyok. Ini gue bakal coba buat menghindari ini bisa terjadi gitu ya. Tiap kali gue nge-react kebun mingguan juga kebun memes. Jadi ingetin gue langsung ya kalau misalkan gue lupa gitu. Takutnya nanti ada anomali. DM gue aja. Nanti gue bakal langsung respon, oke? Terima kasih banyak ya Om of Nolep. Lanjut. Arung gimana? Weh Bang Upi, let's go. Bang Upi kabarnya gimana ya? Lupa lagi gimana secara gue sih. Gimana secara sih buat download? Oh gini, oke. Download. Oke, next. Oh nih, Rashid is here. Lagi-lagi Vante. Brand lokal yang sudah mendunia? Apa? Hai semuanya. Kalian tahu kan sama brand lokal yang Oh, ini pasti Vantek ya. Vantek nih, Vantek. satu ini? Ya, benar sekali. Fante. Sedang break bulan ini Bang Upi. Oh, serius? Baru tahu gua. Waktu kemarin aku ke Jepang, tepatnya di Akihabara, Tokyo, aku nggak sengaja nemu produk-produk Fante. Akihabara Tokyo. Anjir serius? Ada produk Vantek di Akihabara? Ada beberapa produk Fante, termasuk keyboard. Ada mouse yang keren-keren dan juga Wow. ada mousepad. Yang lagi di Jepang, jangan lupa buat cek ya. Siapa tahu kalian nemu produk Fante. Ganggu anjir videonya. Ada Indonesia cuy, real, gokil. Bentar. Jadi Vantek itu produk turunan dari luar negeri atau justru produk dalam negeri?
keren juga coy. Kalau misalkan produk dalam negeri udah bisa bersaing men. Dari Palembang bang, gokil, nggak cuma pempek doang ternyata. Palembang. Neutral, meskipun ya rupiah naik di tengah inflasi, kita tetap percaya bahwa Pak Prabowo masih bisa berusaha dengan sebaik-baik mungkin supaya Indonesia lebih maju. Presiden Prabowo emang terbaik. Yoi. Terbaik memang. Terbaik. Kenapa ketawa? Stream date 8 April 2024. Oke. Produk ODM sih, barang dari Cina di rebranding. Oh. Oke. Ternyata selain Palembang, sama apa sedang. Hey. Ayo reset here. Anjay. Dapat hadiah lebaran dari Tako nih TNM. Anjay, ada hampersnya coy. Gue nungguin banget sih. Kami akan mengumumkan member trainee yang akan dipromosikan. Apa nih? G12 ada 2 orang. Oh, mereka masuk tim inti JKT48. Untuk member yang dipanggil namanya harap ke tengah. Oh, ada yang nggak dapat berarti sedih. Fritzy. Dan juga Lana. Wow! Wow! Teriakan para jantan. Untuk Fritzy dan Lana, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025. Kamu gak keterima, oh shit. Kalian akan resmi dipromosikan Let's menjadi go. member inti JKT. Let's go, Lanang. Sumpah gue nungguin banget updatean selanjutnya dari Tako sih. Soalnya kemarin kan waktu kita live streaming kan ada beberapa kendala juga kan. Yang pertama overlay dari donation menunya kurang lebar. Terus habis itu nggak page scroll gitu ya. Tapi kayak portal-portal berita gitu. Jadi kurang convenient menurut gue. Terus habis itu durasi dari media share-nya sih menurut gue yang kemarin agak sedikit error. Gue nggak tahu apakah itu error atau skill issue, tapi kayaknya bener error. Gue udah coba berkali-kali soalnya tetap aja nggak ada bedanya durasinya. Gue juga dengernya Lanang, ya 3 itu. Cuman ya good for Tako, semoga makin jaya. Amin. Lanjut. Gue jujur dah kalau misalkan itu beneran udah fix gitu ya, pindah gue. Udah nothing tulus anjir Saweria sekarang. Oh nih, jadi unyu gini Andri. Buset, rapi banget. Andri Chan, hai, Nani Daski. Ada Sensto, Kreo ke Anata. Nobo-chan, ha, Nani Gaski. Admin Yami, Anata. Anjir. Men rapi banget ya, men gokil. Anjir kayak ada buah dadanya. Anjir dah. Dia gak sekurus itu. Di parah lu, Nasur gue bilangin Andri lu. Nocturnal. What's your favorite windbreaker character? Anjir keren juga. Wow. Buset. Gila ini karakter manhwa. Men, oke, jadi target gue sekarang yang penting bugar dulu sama sedikit manasin ini ya tangan gitu bicep biar seenggaknya push up itu bener. Terus kalau misalkan perut udah kecil baru mulai serius dalam nge-build badan. Gue nggak tahu apakah gue pengen coba buat nge-gym atau kagak, tapi kayaknya kalau nge-gym paling cuma setahun dulu aja biar gue tahu barang-barang apa yang bisa gunain. Terus pakai PT juga sedikit biar seenggaknya badannya agak sedikit bentuk. Tapi itu roadmap ya. Perihal bakal dia atau kagak ya wallahu alam gitu. Niat dulu aja.
Calisthenics om, katanya bagus, siap. Siap, apa nih Nagako? Ayo nih. Nomor Ghibli AI. Ghibli AI. School adalah anomali yang muncul ketika hari masuk sekolah. Anomali ini biasanya menyerang anak-anak yang malas. Dia bisa berangkat ke mengendalikan sekolah. waktu, bukan Tanda-tanda school itu dia bisa kehadirannya adalah rewind. dingin di kasur pada pagi hari. Takut. Cara mengusir anomali ini dengan cara mandi dan segera bersiap berangkat sekolah. Berdinginyo. Kreatif banget anjing, udah bilang gokil. Get the thing away from my Discord, bro. Om lu sih, gua hargain effort lu, oke? Tapi gua tetap respect ke orang-orang yang udah ngegambarin gua di galeri fan art. Jadi kalau misalnya untuk sekedar meme juga, ya udah gue liat doang. Tapi nggak akan gua download dan nggak akan gue simpen, oke? Man, because the real art is this. Yo! Coba kita lihat galeri fan art. Apa aja gambar yang dibuat sama member Discord. Nah bro, lo akan gue bersihkan. Ini siapa anjir? Siapa ini? Yep, the hell anjir. Ini udah gue react di ini ya, di kebun mingguan ya. Men, lucu banget. Alright, lanjut boy. Ya nanti kita react galeri fan art ya, kebun minggu dulu. Raichan, hai, Nani Gaski, Chocominto, serius atau Anata. Civi jadi assassin, anjay. Keren, assassin V. Kok tidak hitam? Om Rashid. Gue dan bro ketika ditanya kalau reinkarnasi mau jadi apa? Lu tau gak sih, Bim, gue cita-cita gue kalau misal masuk Pi, kemana? Oh, ke sana, oke. Gue kalau reinkarnasi gue pengen jadi kadal, guys. Lah, kok gitu bang? Gue pengen jadi ini tembok kamar mandi. Gak, kadang emang absurd gitu ya, omongan laki-laki gitu, pemikiran laki-laki. Lu nggak harus tahu kenapa dia ingin menjadi seperti itu gitu. Lu cukup memahaminya aja. Oh iya siap. Mungkin gue belum relate sekarang, tapi mungkin nanti gue bisa tahu alasannya kenapa. Iya. Kalau misalkan lu semua nanya ke gue, Bang Ray, lu kalau misalkan reinkarnasi pengen jadi apa? Gue pengen jadi busa mic peredam suara. VTuber. Bayangin tiap kali streaming kayak hai, aduh, kan itulah maksud gue. Nani Gasuki. Anjay. Jadi seiyu, Kak. Damn. VTuber cowok, ya. Gila aja lu. Enggak lah, enggak tahu. Enggak tahu kan enggak. Gue juga gak bisa nebak nanti reinkarnasi jadi cewek atau cowok juga gitu loh. Ya nih, Om Ray pasti mau ngomongin kata ini. Coward mulu. Chicken jockey. Waktu gue nonton Minecraft yang teriak bocil-bocil anjir. Itu bocil-bocil udah ngerti meme, sumpah lu bayangin. Mereka udah mengerti meme luar negeri gitu. Kalah bego orang-orang yang boomer di Indonesia sekarang. Diajarin lu cara main Minecraft sama Roblox, sumpah. Chicken jockey.
I am Steve. Yeah. Gak mau ibu negara kayak nih ngapain coba ya kita. Kayak udah 1 tahun ya gue udah lama banget nggak nonton bioskop karena gue harus ngurus Dede Syam gitu. Gue nonton terus habis itu nonton filmnya absurd banget sumpah. Tapi cinema experience-nya tuh unik dan seru aja gitu. Jadi menurut gue gak rugi-rugi amat. Tapi gue ngerasa gak enak dan ngerasa bersalah karena Dede Syam dititipin ke nyokap gue gitu. Tapi dia anteng kok. Dia waktu gue balik ke rumah terus ngeliat gue sama ibu negara langsung seneng gitu. Gue kayak relief. Dia gak marah sama gue sama ibu negara malam mingguan. Udah lama banget gue soalnya gak berduaan. Ramuan ke cewek iya mana. Lanjut apa nih? Jake. Lucu begitu anjing hidungnya kayak gitu. Ngeri bego Jak goblok lu. Kayak Dajjal anjir. Tertawa tapi terluka. Madrid Arsenal 3 Madrid 0 tertawa tapi terluka. Ya, ini Madrid belum salaman sama ini apa namanya Indra Jegel. Kalau udah salaman sama Indra Jegel menang tuh. Lu mengkonsumsi obat apa lagi nih Jak? Sampai ngegenerate gambar kayak gini. Nih, sweet cheese. So Indonesia gelap, presiden saya lihat cerah. Oh no. Sebenarnya gue ada satu bahasan nih di ngopi yang gue tahan-tahan banget gitu. Buat nggak dibikin. Bahasan tentang respon Pak Prabowo soal hukuman bagi koruptor. Lu udah pernah baca beritanya kan? Gue yakin udah pernah baca lah lu pasti. Yang beliau ngomong gitu soal anaknya koruptor. Masa iya ngerasain hukumannya juga? Emang kalian tega? Ya! Saya tega pak. Coba bawa bandingkan sama nih korupsi timah di mana? Korupsi timah di mana? Coba. Di Kepulauan Bangka Belitung, kerusakan lingkungan korupsi timah. Ya gitu. Terus kita lihat watchdog-nya lah. Pemantauan langsung mana? Bangka Belitung coba. Aku nggak ada ininya sih. Gini. Seksi killer coba. Mana ya? Perasaan gue udah pernah nonton dah. Watchdog Image Bangka. Gue udah buat intro kocaknya soalnya, seingat gue. Iya, timah. Bentar. Ekspedisi 3 sungai. Ingat warga tentang ini dah. Tambang timah Bangka Belitung. Pendua membantu 446 ada coba. kepala ya DM Alternatif boleh kita megarsa kita terbesar kedua 20 besaran putansi. Nah bukan ini, yang ilegal. Departemen Agama Dilema Timah Fit. Nah, semua baik pun perempuan laki. dalam timah yang paling kentalnya itu value kerusakan itu aslinya lebih dikit dari yang di shit. Dulu pernah juga petani kita tanam nambang ini kan proses duit kan. Tuh pak, coba pak, kasihan nggak pak sama orang yang nyelam kayak gini pak? Atau anak-anak dari bapak-bapak ini pak, yang seharusnya dia bisa digaji lebih tinggi lagi, tapi karena dikorupsi sama orang-orang kentut gitu ya, mereka pun bahkan susah gitu buat mendapatkan akses air bersih gitu di sini men. Temukan tambangnya. Tuh pak, tuh pak ada anak kecil tuh pak. Tuh pak, ini bukan anak kecil bahkan pak, masih remaja pak. Coba pak itu pak, itu bisa sekolah aturan pak, bisa sekolah. Bukan anak koruptor nih, tapi
kena dampak dari korupsi Pak. Nah masa Bapak nggak kasihan sih Pak? Di dalam produksi rumah itu mengadakan Damn. Oke, kita cari. Gua ada yang lebih ini lagi kok nggak salah, ada yang lebih brutal lagi ngasih liatnya. Kebalik lebih banyak dari aslinya, itu juga belum menghitung orang yang beli timah ilegal dari tambang yang bukan shit. Tuh Pak. Kita tanam hari ini tidak mungkin besok kita udah dapat duit kan. Pasti kita kan nak cari klien kan. Tuh Pak. Ini Pak, kasihan nggak Pak sama beliau nih Pak? Beliau nyari makannya susah Pak, sumpah. Gara-gara siapa nih Pak? Gara-gara yang korupsi Pak, sumpah. Kalau misalnya nggak ada yang korupsi, ini mungkin entah itu mata pencariannya lain gitu ya, dibanding sama yang sekarang. Atau seenggaknya kalau misalkan pekerjaannya sama, bisa lebih sejahtera lah karena nggak ada yang dikorupsi gitu Pak. Kita nambang. Kuliah kerja Pak, SMP. Sering baru lulus kuliah ada kerja apa kalau selain tambang itu. Tuh, nih Pak. Nah, ini tuh ada yang digebukin tuh Pak. Masa Bapak nggak kasihan sih Pak? Sedih loh Pak, sumpah. Mereka nggak ngerasain keindahan dan juga kenikmatan uang korupsi dan sekolah mahal internasional gitu Pak, yang bisa dirasakan bahkan sampai ke luar negeri gitu. Mereka bahkan nyari makannya susah nih Pak. Tadi ilegal di kawasan tangkap nelayan dan wisata pantai Matras. Untuk nelayan di perairan Matras sampai Sumpah perlu napak tanah men, sumpah dah. Orang-orang yang punya kebijakan tuh kayak jangan selalu dikawal tiap kali terjun langsung ngelihat warga gitu men. Ya pengawalan pasti udah ada ya, protokoler gitu, tapi seenggaknya sedikit kasih waktu luang untuk ngeliat realita kalau misalnya nggak semuanya masih sejahtera di Indonesia gitu. Nggak usah harus jadi presiden sebenarnya, jadi orang biasa aja kayak misalkan gua gitu, ngelihat masih banyak pedagang kaki lima, bapak-bapak gitu yang masih bergantung dari uang jajan anak kecil. Lu bayangin tukang es gitu. Ya tamu ilegal itu kan yang beli ada PT Timah, terus bisa jadi ada PT lain. Iya betul. Kayak gitu. Ada orang bapak-bapak yang jadi pedagang cilor misalkan, terus habis itu pedagang es nung-nung di kondisi dimana udah banyak banget es di Alfamart gitu ya. Mereka tetap aja usaha kayak gitu. Mereka nggak mau minta-minta, mereka bener-bener mau kerja, mau jualan gitu. Coba deh Bapak sekali lihat kayak beliau, orang-orang yang jualan itu ya, lagi nungguin pelanggannya tuh kayak gimana. Sumpah itu sedih banget coy. Ngeliat anak kecil ngarep gitu dibeli gitu ya. Ke situ dulu aja dah, sumpah. Jangan waktu pilpres doang maksud gua, atau lagi pilkada gitu ya, tapi lihat juga kenyataannya sekarang. Sumpah pertanggungjawabannya berat banget soalnya coy. Kemarin berjuang dong. Iya ternyata cuman bertahan sampai 35 tahunan ya. Kayak gitu. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya pada akhirnya nanti orang-orang yang emang menggerakkan masa sekarang bakal punya posisi juga gitu. Tapi ya sehingga ini bisa jadi pelajaran lah buat kedepannya. Kalau misalkan semangat-semangat juang dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tuh harus benar-benar diterapin dan juga diajarin gitu lintas generasi. Urusan akhirat itu di cuy. Itu cuy. Gua. Ya, bismillah lah ya. Kita mah sekarang mendoakan ke orang-orang yang pernah baik aja lah sama kita. Serius. Sekarang mah ya. Gua pun setiap kayak doanya nggak ke ya Allah, ampunilah para pemimpin kami. Sadarkanlah mereka. Tidak. Saya tidak doa seperti itu. Ya Allah, limpahkan rezeki subscriber hamba. Nah itu gue.
Kalau berlimpah kan bisa kececeran juga gua. Nggak kayak gitu gua doanya ya. Doanya gua selalu minta untuk diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah kepada orang-orang yang baik yang pernah berbuat, yang ingin berbuat baik kepada hamba dan segala macam. Kalau gua kayak gitu. Buat sendiri aja sekarang doa anjir. Dua format buat pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini kayak seakan-akan rugi aja. Gitu doang. Tapi lo kebayang gak sih cuy, ini emang skenarionya Tuhan men. Skenario Tuhan gitu. Kalau misalnya pada akhirnya kita tidak melihat sebuah ketidakadilan di negara ini, di dunia ini, mana kita bakal ingat sama neraka, mana kita ingat mana sama siapa yang bakal menghuni neraka gitu. Enggak sih? Kalau misalnya di dunia ini adil, di dunia ini semuanya orang baik, lu kepikiran sama neraka nggak? Enggak anjir. Karena orang jahatnya nggak ada. Di dunia ini justru ada orang jahat jelas, dan lu pasti bakal mikir, oh ini bakal masuk neraka, belum segala macam. Nah itu. Jadi kayak semacam refleksi gitu. Kalau misalnya di dunia tidak adil, nanti di akhirat bakal adil kayak gitu. Bahkan orang-orang yang terlihat baik pun kayak misalnya gua, ya belum tentu juga punya jaminan untuk bisa masuk ke surga, ya nggak sih? Bahkan Ustadz Adi Hidayat pun yang apal sampai banyak banget ayat-ayat Al-Quran gitu ya, masih belum pede buat bisa masuk surga. Lu bayangin. OP Ustadz Adi Hidayat pun, beliau di ceramahnya pernah bilang kalau misalkan masih belum pede juga. Nocturnal, welcome. Iya, makanya diciptakan keadilan di akhirat ya. Jadi menurut lu musuh terbesar rakyat di negara ini siapa, Om? Musuh terbesar rakyat di negara ini apa ya? Kesejahteraan aja. Musuh orang-orang di negara ini justru kesejahteraan. Makanya nggak akan pernah dicoba untuk kembali lagi muncul di negara ini. Om Dila bilang ada kebakaran pabrik petasan lagi rame, inilahi. Udah lihat itu videonya. Hey, let's go! Om Arik kah? Dia teaser. Oh iya betulnya Om Arik nih. Oh ini Baza enggak. Gak pernah bosen gue anjir ngedengerin lagu YTPV, sumpah. Rakyatnya banyak yang gak sadar anjir kalau tabiat mereka sama kayak koruptor. Real. Ya itu emang yang lagi dikasih lihat sama konten-kontennya Willy freaking Salim. Bukan tiktokers biasa anjir, Intel sebenarnya itu Willy Salim tuh. Sengaja dia buat konten-konten ngasih kebaikan gitu, biar sengaja kita bisa lihat tabiatnya kayak gimana gitu orang-orang yang udah dikasih kebaikan. Jadi kita bisa ngelihat gitu. Nanti pada akhirnya orang kalau misalkan selalu dikasih, selalu disuapin gitu, nanti sifatnya kayak gimana gitu. Apakah semakin melunjak, saling sikut-sikutan gitu sampai bahkan ada yang nipu gitu kalau misalnya itu punya dia, atau justru malah berterima kasih terus abis itu ingin membalas menjadi lebih baik lagi. Tidak kayak gitu. Willy freaking Salim. Willy Wonka sang pembuka mata. Jadi jelek banget Dika, sorry. Ini itu artinya sama sih, backingannya juga ya. Langsung ditantang sama Ferry Rohadi buka SPT aja. Itu langkah skakumat anjay. Jangan pernah nantangin orang-orang kaya untuk buka SPT, nanti panik. Karena gak ada yang tahu hartanya disimpan di mana aja. Non party club NPC. Oke. Om Dims. Lihat video terbaru lagi ya. Seru anjir video terbaru Willy Wonka. Lu lihat aja dah. Ini sebenarnya harusnya udah kelar ya dramanya, makanya gue buat
kesimpulannya kayak gimana. Gue nunggu sebenarnya. Gue nggak pengen jadi alasan salah satu orang di negara ini depresi anjing gara-gara diomongin sama orang-orang. Gue pengen bener-bener tahu dulu permasalahan kayak gimana, solusi kayak gimana, abis itu udah fine. Nah, welcome membernya. Oh iya, gue emang pengen bahas itu daily. Ya, jadi lagi rame juga ya fenomena kendaraan-kendaraan yang tidak seharusnya kena tilang tapi malah kena e-tilang. Lu tau gak yang lebih lucunya lagi nih, gue kasih lihat nih ya. Ini bakal jadi bahasan topik ngopi. Gue temuin di Facebook gitu ya. Ada bis Transjakarta yang kena tilang ya gara-gara masuk ke jalur bis. Anjir ini lucu banget. How? Why and when? Maksudnya gini. Ini ada moderasinya gak sih? Atau bener-bener otomatis aja? Bingung gue cuy. Jadi kena tilang lucu banget anjir. Jadi gini ya. Ini silakan koreksi pengetahuan gue soal soal rambu lalu lintas ini. Tapi setahu gue lampu lalu lintas itu difungsikan sebagai pembantu dalam urusan jalanan. Kalau misalkan dalam jalan tersebut udah ada petugasnya. Jadi kalau misalkan ada petugas, otomatis rambu lalu lintas itu derajatnya turun. Kayak gitu. Iya gak sih? Jadi biasanya kalau misalnya lu lagi ngendarain motor atau mobil gitu, lu pasti bakalan pernah ada ngerasain satu momen gitu kan, dimana nih meskipun lampu merah tapi petugasnya tetap nyuruh jalan gitu, karena emang jalanan tuh lagi macet di daerah mana, jadi emang bener-bener lagi di ini dulu, urai dulu. Yang bikin gue bingung ini kayak yang berenda jadi pemerintah sendiri kalau gini. Iya ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari rambu lalu lintas itu cuma sebagai pengganti ketika petugas jalanan itu lagi nggak ada sebenarnya. Nah, dan gue yakin kalau misalkan petugas jalanan gitu ya, kayak misalkan polisi atau DL aja gitu ya, ngelihat ada ambulan di depannya mereka, itu mereka bakal langsung ngasih jalan gak sih? Ya gak sih? Meskipun rambu lagi merah atau segala macam gitu, karena emang urgensi juga kan. Dan ambulan juga pemadam kebakaran termasuk prioritas dalam penggunaan jalan, bahkan lebih diprioritaskan dibandingin sama pengawalan presiden setahu gua gitu ya. Oke. Tapi ini malah lucu kalau misalnya pada akhirnya kena tilang. Dan petugas jadi gak berani anjir buat ngelakuin itu lagi. Kayak masa nunggu ada keluarga pejabat dulu sih yang masuk ambulan terus habis itu ngerasain kena tilang gitu. Ya kali coy. Di subnya agak di lerai rambunya tapi ya tilangnya kagak. Nah itu dia. Nanti gue cari tahu dulu dah. Kayak fakta-faktanya apakah beneran bisa gitu kena tilang juga ya. Meskipun keadaannya kayak gini. Terus kenapa masalahnya ini petugas kebanyakan kerjanya duduk ngopi. Nah itu. Takutnya gitu ya. Gue gak pengen susunan topa gitu. Ini fitur e-tilang juga digunakan sama seperti mereka-mereka menggunakan lampu lalu lintas kayak gitu. Padahal kan emang fungsinya tetap mereka yang emang bertugas buat ngelerai jalan ya gak sih. Tapi karena udah ada teknologi jadi ya udahlah. Ini gue duduk-duduk aja. Ada kejadian kayak gini lucu. Kesempot yang hitam tulisannya putih diganti jadi putih tulisannya. Iya, gue pernah kena tilang tapi di foto gue nggak ngelanggar apapun dan itu bisa banding kom. Gue nyimpulin aja AI-nya masih cacat. Oh ini pakai AI? Ini pakai AI? Nah, ini jadi bahasan ngopi aja. Jadi gue pernah 2 kali dapat Gojek gitu ya, Gokar yang mereka cerita kalau misalnya mereka sering banget kena e-tilang. Dan 2 pengalaman tersebut itu gue rasain ketika gue pengen ke meeting point untuk open trip ke Gunung Sumbing dan juga Sindoro. Itu biasanya gue ke Meponya dari Bogor ke Jakarta pesen Gokar gitu ya. Nah udah sampai di Gokarnya
Ya kan lama tuh ya nggak sih jalanannya dari Bogor ke Jakarta. Beliau tuh cerita gitu. Apalagi kalau misalnya udah sampai di daerah Jakarta gini ya, benar-benar harus teliti banget gitu ngelihat rambu, terus itu ngelihat lampu lalu lintas. Soalnya ada titik-titik atau bagian-bagian di daerah Jakarta gitu ya, yang rambunya tuh nyaru banget sampai nggak kelihatan. Terus habis itu lewat aja. Nah waktu lewat kan ada yang tapi nggak sadar ya nggak sih. Terus habis itu rambu lalu lintas lah. Apalagi kalau misalnya lu berangkatnya malam gitu ya. Terus habis itu rambu lalu lintasnya lagi kedap-kedip warna kuning. Buat lu semua yang nggak tahu, jadi rambu lalu lintas itu nyalanya tuh dari pagi sampai malam doang. Nah kalau tengah malam tuh biasanya rambunya jadi kuning. Jadi lu bisa bebas tuh ngelewatin biasanya. Tuh regulasinya begini sih usul banget, tambah lagi yang fuzzy logic. Apalagi yang fisiologik gitu bisa bikin lampu merah lebih cepat tergantung volume. Nah iya, makanya emang banyak evaluasi yang harus dilakuin sebenarnya. Apalagi udah ada fenomena-fenomena kayak gini gitu ya. Gue nggak tahu ini beneran pakai AI berarti. Ada yang bisa mengkonfirmasi nggak? Ini mah bukan AI kali, cuma prekiolo kayak gitu. Iya, jadi mereka semua cerita ke gue kalau misalkan mereka kapok kena denda e-tilang. Soalnya dendanya itu pasti dibayarin ketika dia bayar pajak kendaraan kan ya nggak sih? Dan nominal denda e-tilangnya itu bahkan bisa sama gitu ya harganya dengan pajak kendaraan dia. Jadi pada akhirnya itu denda harus dibayar dulu, pajaknya malah nggak dibayar gitu loh. Itu kan sedih ya maksud gue. Ya takutnya itu mungkin salah satu peluang gitu ya buat para oknum untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk e-tilang gitu loh. Maksudnya sebenarnya e-tilang udah bagus gitu loh. Jadi mengurangi personel kan yang ada di jalanan. Cuman kan kalau misalnya pada akhirnya itu dimain-mainin juga sampai pada akhirnya ngerugiin orang-orang ya berabe juga. Gua nggak tahu apakah ada sistemnya gitu ya e-tilang. Jadi setiap kali ada petugas yang emang dapat nih ya inceran gitu bakal dapat intensif atau kagak gitu ya. Cuman jelas kalau misalkan ada ya jadi bermasalah juga tuh kalau misalnya diada-adain ya nggak sih? E-tilang bagus betul, e-tilang bagus tapi pelaksanaannya emang harus butuh banyak evaluasi gitu. Kalau dipakai emang dongo biasanya nggak jelas ini e-tilang. Gua nggak tahu, gua sejauh ini Bogor masih belum banyak sih e-tilangnya kayak gitu. Tapi berbahaya juga kalau misalnya pada akhirnya lu nggak sadar ada di daerah yang menerapkan sistem e-tilang. Sistem error sih nggak tahu kalau humannya kayak gimana. Ya bahkan sekelas YouTube pun kalau misalkan ngecek video gitu ya apakah boleh ada iklan atau kagak juga kadang masih ini men. Masih bener, masih salah anjir. Jadi kalau bisa emang ketika di deploy bener-bener harus harus minim kesalahan gitu biar seenggaknya nggak ngerugiin orang. Lanjut. Nah, Piavilo adalah timnas Vietnam U17. Oh iya, gila Indonesia U17 katanya keren banget ya mainnya anjir. Gue pengen nobar men, tapi gue takut di strike lagi. Aduh, udah ditandain gue sama Cirit, males. Jadi belakangan ini lagi rame tren Brandon itu hewan absurd yang digenerate pakai AI. Ada yang dinamain tralala apalah itu, terus juga krokodilo bombardino apalah. Katanya ini Brandon berbahasa Italia sih dan cukup rame di TikTok ya. Kalau nggak ada makna sih nggak masalah. Cuman yang tralala ini liriknya ada ngolok-ngolok Tuhan ya, Dio itu bahasa Italia. Dan udah gue cek juga Inggrisnya dan memang buruk ya, nggak perlu kita sebut lah. Dan untuk yang krokodilo itu artinya olok-olok yang kasar terhadap Palestina dan Gaza ya. What? Horor sih ngebayangin orang nyanyiin liriknya ya kan tanpa tahu. Raka, welcome membernya, thank you banget men. Ya jauhkan lah ya keluarga kalian dari tren seperti ini. What? Ini serius? Ini serius? Jadi belakangan ini lagi rame tren Brandon itu hewan absurd yang digenerate pakai AI. Ada yang dinamain Yang Italia jelas menghina. Tralalero. Holy shit. Can someone translate to me? It's spelled tralalero to mimic singing carefree like a child dream, or when you sort of mumbling some melody because you don't know the words. I'm not sure. Okay. Other goddamn god and god. Emang iya.
I was with my damn kid she playing Fortnite when at the point at my girl comments the part that you translate to God is not like that. In Italian there is a specific insult to God called bestemia. But the correct translation should be God is a pig. Yang krokodil emang awalnya dari post IG orang yang pakai caption this bomb kills. Oh, dari situ. Tapi katanya dia nge-translate Itali beneran kalau misalkan ini bukan arti yang sebenarnya. Tapi yang namanya memes itu nggak emang terpaut hanya dari arti dari bahasanya doang ya. Emang kadang ada tren dulu gitu loh. Bang, gue mau tidur dulu ya besok. Oke, siap Rapip, thank you. Nah, udah pakai porco means ide selesai berkali oh. Ya, menarik juga nih. Vicky mean like it means something else Jawa wouldn't say. Oh tapi ini juga udah jadi bahasan orang-orang luar loh. Kalau misalnya artinya gadem. Oh. Agenda sebelumnya biar diterima. Enggak, ini bukan agenda sebenarnya. Ini cuman slang words di internet yang sebenarnya secara arti nggak gampang bisa diucapkan juga. Kayak gitu. Since many seems to not know the meme, here is. Apa nih? Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Oh, di press keduanya ya? Di press keduanya. Il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Oh ini, oh yang bahasa Itali. Bordeaux. Oh. Suka very by my sentence. Remember it best to me. I was playing Fortnite, pronouns like that with my fucking son shit words. Ini udah main go ada aku clicker. My English. Damn. Ini harus gue baca lebih detail lagi sih sebenarnya. Soalnya ini artinya banyak dan beragam. Tapi sepertinya emang safe kalau misalnya kita nggak ngikutin tren yang kita nggak tahu artinya apa sih. Kayak ini. Oke. Nice, thank you buat Om Pla. Udah ngasih tahu. Lanjut apa nih? Mashiro 31. MK Bang Ray nge-tweet tim YouTube tentang spam judul. Gak digubris anjir, gua sumpah dah. Gua tuh ngasih solusi, men. Lu cek nih Bang Winda nih, Winda Basudara, dar. Video terbarunya mana nih? Der. Ada judulnya nggak? Alhamdulillah nggak ada. Tapi perasaan ada yang ada juga. Bentar. Apa diincer gitu ya men ya? Hello. Nggak kok, gue kok bener-bener ini sih, apa namanya, masih belum kehapus sih, ntar ya. Nah, ntar, gue nemu soalnya, suka ada. Ya mau gimana, Mitali sekarang open banget fascisme nih, padahal udah bikin lagu. Oh. Bang Ray, YouTube kalau judul YouTube nggak lihat. Nah ya, entar. Apa ini kali ya, tung sahur kali. Ih, nggak ada dong. Kemarin gue lihat soalnya. Apa harus disematkan dulu ya? Jadi channel gue ada, udah gue hapus padahal ini ya. Nih, tuh kan. Hah, selebat gue. Di podcast Om Deddy. Di podcast Om Deddy ada coy. Oke.
Ya, gue sematkan dah. Duh, biar ada. Ya, buat trial sematkan semua dah. Gak guna sebenarnya anjir, kadang suka muncul juga. Sebisa mungkin nih kalau ngadepin komen bakal kelep bang itu komen judul. Iya sih, cuman kadang suka ada juga coy. Di podcast Om Deddy ada men judul. Serius loh? Wow. Oke lanjut. Bang Ajis tahun ketiga tahun ke. Oh Bang Nopal 5 tahun jadi streamer dan gagal. Ini sedikit tips dan curhatan gue. Gue udah lihat nih video ini. Tapi emang tipsnya bagus banget sih. Dan artikulasinya Bang Nopal dalam ngebuat video ini tuh jelas banget dan enak banget buat didengerin. Sumpah. Apalagi mic-nya Bang Nopal mahal kan. Ya gitu. Jadi ini tips yang bagus nih buat lu semua yang emang pengen jadi streamer gitu ya. Gua rekomendasiin. Iya masih TV kayak. Ada Bang di Om Deddy. Oh ya. Pakai teknologi tilang elektronik Polri makin canggih. Thank you ya Jay. Oh memang perkotaan saat ini juga tengah ramai-ramai untuk membuat kotanya semakin pintar. Smart City ini juga terus diterapkan begitu ya, dan salah satunya yang tengah sudah menjalankan ini dan juga menjadi pioneer adalah Jakarta begitu Pak. Nah sejauh ini If else 1000 itu bukan AI. Awas kuning Om berita soalnya justru aman harusnya berita. Oke, Lucy apa nih? Oke. Postingan terakhir dari Lucy apa nih? Kontroversial Green Goblin kepada Speed ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Tonton sampai ending. Ada Haruno Easter egg. Maaf ini bukan Chongqing tapi Changsha. Amboss. Yes. 我们都是做餐饮的，我们希望我们是朋友，但是我们可以在床上互相尊重。OK， 你可以起来一下，我要介绍一下啊，不然我明天就去重庆。Tolong nih. Damn. Terakhir itu anjir dapat attention dari Speed. Langsung diboykot emang iya. Salah promosi anjay. Di cancel. Damn, serius lo? Itu emang restoran dia tuh gimana? Oke. Sudah 1 jam ya, sudah saatnya kita ending dan kita juga sudah menyelesaikan kebon mingguan pada malam hari ini. Shout out buat Om Arik yang masih buat YTPMV, Om Jaki yang buat meme absurd gitu ya. Ada Om Washiro juga, ada Om Yus juga, ada Om Sucis, ada Om Doblang Dok dan kawan-kawan. Canggih bicas yang bikin pengen intern. Dan kawan-kawan thank you banget udah nge-share meme ya. Thank you juga buat lo semua yang udah nikmatin kebon mingguan pada kesempatan kayak ini. Hey, sebelum ending kita pengen react bareng-bareng dulu kali ya videonya Bang Nopal, Novawi. Gue juga pengen dapet tips dari Bang Nopal. Oke, tips dan curhatan gue menjadi seorang streamer 5 tahun dan gagal. Ini penting banget ya. Jadi gue mungkin bisa nambahin juga ya tips-tips yang udah dikasih sama Bang Nopal. Terus habis itu ya biar lebih mantep dan juga pakem lagi gitu wejangan ya, oke? Lanjut live stream lagi nggak? Enggak kayaknya. Gue mau tidur. Gue former full time live streamer dan gue udah streaming Anjay. No, former live streamer, no. Sama 5 tahun. Video ini gue bikin untuk lu yang baru mulai stream atau mau jadi streamer, atau bahkan buat lu pada yang udah sepuh juga yang streaming udah lama dan lebih sukses dari gue. Terus ada beberapa juga yang mau gue sampein buat penonton-penonton live streamer. Ini gue nggak ada niat buat. Kukira kamu nggak dukung kita jadi live streamer Bang. Gini, kan gue udah bilang nih ya, gue dukung kalau misal pada akhirnya lu mengerti kalau misalkan dunia streaming ini udah nggak cocok buat lu jadikan primary revenue gitu atau gaji utama lu. Kalau misalnya cuma sekedar untuk seru-seruan, buat soft skill gitu ya, buat passive income itu nggak masalah. Dan menurut gue kalau misalnya emang pengen mulai untuk melakukan itu, ya lu juga harus tetap wajib buat ngelihat tips-tips dari setiap streamer yang ada gitu. Apakah terhitung sukses? Siapa gua? Gua.
buat menggurui atau A lot of people trying to be success but only few people make it. Mana ya, bener-bener share tips-tips tipis-tipis aja. Anjay. Kan gua belajar ngomong depan kamera kayak gini dan belajar bikin konten juga. Gue juga Bang Nopal, gue juga buat konten kayak gini biar bisa belajar ngomong di depan kamera. Sama dong kita. Semoga bisa ada manfaat positifnya yang bisa lu ambil. Dan gue pengennya sih dengan ini bisa kasih Dan gue pengennya sih dengan ini lu bisa dapet insight baru lah, supaya lu bisa avoid my mistakes, terus berhasil, lebih sukses, Anjay. dan tidak gagal dan pensiun seperti gue. Jadi ntar kalau No, Bang Nopal, lu nggak gagal Bang. Cuman emang realita nih ya, dunia live streaming di Indonesia sekarang tuh emang lagi seret-seretnya gitu loh. Oke, supply-nya makin banyak banget streamer-streamer baru, terus abis itu penontonnya ya itu-itu aja. Jadi ya bakalan gini-gini juga. Makanya lebih aman kalau misalkan lu nggak cuma streaming doang, kayak misalkan gua mungkin sambil buat konten ngopi gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol, bahas-bahas. Terus kalau misalkan ngopi udah gua kuotain sampai 5 hari ke depan, gua ngedit RTE kayak gitu. Nah, banyak nih RTE nih. RTE banyak nih yang belum gue edit nih. Egi udah ngajakin naik gunung lagi gitu ya, ngebantuin ngedit kagak. Ada 6 episode nih yang belum gue edit nih. Gunung Patuha sama Malabar di Bandung, Gunung Halimun sama Pakuan di Bogor, dan Gunung Palasari serta Gua Garunggang. Mantap. Ini kayaknya bakal gue pecah nih jadi beberapa episode. 50 51, 52, 53 nih kayaknya gua udah selesai ini ya, eksperimen tentang durasi Ride Explorer. Oke. Dan menurut gua kayaknya akan lebih baik RT itu dibikin maksimal 30 sampai 40 menit aja. Kayaknya kalau misalnya RT dibuat durasinya sampai 1 jam, itu nggak terlalu beda jauh sih sama RT dengan durasi yang lebih singkat kayak gitu. Om coba naik gunung Disney. Thank you. Iya, jadi next RT kayaknya gue bakal coba buat batasin durasinya doang. Batasin durasinya sampai 40 menit doang. Kayak gitu. Ya 30-40 menitan lah. Jadi sama kayak RT yang sebelumnya nih. RT yang sebelumnya kan biasanya cuma 12 menit, 30 menit, 15 menit dan segala macam. RT yang terbaru nih, lu bisa durasinya nih 1 jam. Oke, 40 menit, 1 jam 20 menit, 1 jam 22 menit gitu ya. Kita potong sekarang. Jadi cuma 30 atau 40 menit aja. Berarti nanti kalau misalkan Gunung Patuha sih kayaknya nih ya, yang gue lihat footage-nya ini udah banyak banget. Ada banyak banget. Jadi kayaknya bakal 2 part. Malabar pun 2 part kayaknya. Terus habis itu Gunung Halimun kayaknya cuma 1 part. Halimun sama Pakuan. Halimun, Ciputri sama Pakuan. Gunung Palasari kayak cuma 1, jadi yang 2 part itu Patuha sama Malabar. Cuma kita lihat nanti kayak gimana kenyataannya ya. Gue izin ngedit dulu kok kayak gitu. PR gue sekarang gue harus nyimpen 5 video ngopi dulu. Abis itu gue bisa fokus buat ngedit. Sekarang udah ada 2 video ngopi yang udah gue simpen, tinggal 3 lagi. Mungkin besok udah mulai kelar gue nyimpen bahan ngopinya. Jadi gue bakalan bisa mulai ngedit di lusa, di hari Selasa ya. Kadang orang butuh yang menitnya agak dikit di bawah 1 jam, betul. Nggak dibagi partai. Kan itu yang pengen gue. Kan tadi gue ngomongin kayak gitu. Anda mendengarkan tidak, Om Aldan? Dari tadi kan gue ngomong berbusa-busa pengen berpart-part gitu loh. Jadi kan sama aja kalau jadi streamer, kalau emang udah bisa ngalamin pendapatan dari kerja lu, bolehlah pindah. Tapi ingat harus ada plan. Plan B dan C. Nggak pakai T, plan. Iya. Gini ya. Ini ironi sih, soalnya fenomena orang-orang jadi streamer dan juga YouTuber itu sama seperti fenomena orang-orang ketika pertama kali ngelihat kalau misalkan jadi Gojek ya, atau jadi Grab itu lebih menguntungkan dibandingin gaji kantoran. Saya waktu di awal-awal generasi awal gitu ya, waktu nggak rame ojek online itu katanya bisa dapat 15 sampai 30 jutaan ya nggak sih? Lu bayangin per bulan tuh. Ya gimana nggak orang-orang tergiur. Terus habis itu ternyata beberapa tahun kemudian ya, which is itu sekarang tahun 2025, orang-orang udah bakalan makin sulit.
orang-orang udah makin sulit buat nyari, bahkan sampai ke angka 10 sampai 15 jutaan gitu pendapatannya per bulan. Nah itu dipotong dari biaya servis yang makin mahal, terus habis itu makin banyak driver, terus makin banyak promo juga dan lain-lain. Jadi emang proyeksi karir ke depannya itu bener-bener penting banget cuy, harus lo hitung. Begitu pula ketika lo jadi streamer. Ya gitu. Jujur kalau misalnya lo tanya ke gue, sebenarnya sih akan lebih aman gue kalau misalkan memutusin untuk kuliah ataupun kerja dulu waktu kemarin. Cuman ya laki-laki tidak melihat ke belakang ya ketika sudah menentukan pilihan, anjir. Jadi kita harus bisa mungkin memaksimalkan our choice gitu. Kayak misalnya gue sekarang jadi streamer kayak gitu. Jadi ya kita tetap semangat aja, apapun itu yang lu lakuin sekarang, pilihan sedang lu jalanin, semoga lancar-lancar aja ke depannya, semoga itu jadi pilihan tepat buat kita semua, amin. Om Ray bikin terkocak 3 jam tanya jawab bersama goblok. Dikit emas, hati-hati terjun karena banyak banget yang. Oh iya, by the way gue udah nonton wawancara Pak Prabowo dan juga 6 petinggi jurnalis, dan gue cuman kuat 3 menit. Serius, gue lihat cuman di part Mbak Nana doang. Kayak dengan segala respect dan dengan segala hormat gitu ya buat presiden kita tercinta, gue rasa kayak ada kesalahan miskonsepsi ataupun mungkin ketidaktahuan gitu ya terkait isu yang sedang rame diomongin sama orang-orang sekarang gitu. Kayak misalkan permasalahan kenapa RUU TNI bahkan bisa didemoin sampai berhari-hari gitu ya pas waktu bulan puasa itu, sampai masa-masa yang lain. Yang dipermasalahin kan sama jelas tuh dikasih tau kan sama Mbak Nana gitu waktu di 3 jam itu di bagiannya dia gitu ya. Yang bermasalah itu Pak gak cuma pasal doang, tapi prosesnya dilakukan secara tertutup di hotel misalkan, bukan di gedung pemerintahan. Terus habis itu kerjanya cepat. Terus habis itu nggak ada draft, ya kan, yang bisa dikaji gitu. Terus ini yang ngebuat gue pada akhirnya berhenti buat nonton sih. Pak Prabowo justru lebih ngejawabnya ke, oh iya pasalnya kan nggak masalah sebenarnya, yang dipermasalahan cuma pasal blablabla segala macam. Padahal kan ada bigger problemsnya lagi yang mau dijabarin sama Mbak Nana, tapi seakan-akan kayak ya nggak ngejawab dari apa yang dijabarin gitu. Maka dari situ gue mikir kayak oke lah, kayak gue nggak terlalu harus nonton gitu buat beberapa jam ke depannya. Ada yang udah nonton 3 jam di video yang udah gue lihat tadi? Kira-kira jawabannya sama kah? Kayak gitu juga? Oh ternyata kita semprot itu pale lu. Nonton podcast 3 jam serasa kayak nonton. Enggak ya, sejelek-jeleknya Pak Prabowo, tapi at least dia seenggaknya bisa ngejawab dengan proper. Nggak cuman asal pakai buzzword, men. Nah, tapi gue sekitar iya. Jadi coba katakan ikut. Enggak, menurut gue ya sehat-sehat buat kita semua ya. Amin. Sebenarnya ya kecewa sih ada kecewa, tapi ya masih ada beberapa tahun lagi lah. Kita lihat aja kayak gimana ke depannya. Gue gak terlalu banyak berharap sih sebenarnya buat pilpres sama pilkada tahun depan. Om coba cek IG Fatian Pujuk, semua ada breakdown yang menarik banget buat jadi bahan pertimbangan. Part 4 apaan? Ngopi tentang Willy Salim. Yang part kasihan anak koruptor udah lihat gue juga coy, iya. Siapa deh? Oh my god. Om kalau bisa free speech dengan aslinya pasti udah jadi real. Oh gue sering lihat nih reelsnya dia, bagus anjir argumennya sumpah. Beliau pasti aktivis nih di kampus anjay, ketua BEM lah. At least anjay.
Seenggaknya nonton yang part 4 sih coba. Uni Lubis, part yang paling bikin gua merinding. Lo inget nggak beberapa waktu lalu gua bikin story repost dari kostum komik tapi gua kasih caption. Saat lagi sebetulnya kenapa Bapak seakan gak dikota sama orang di sekelilingnya, biar dibikin ngaco, biar kita marah, biar kita gulingkan. Ketika bawaannya naik mereka tinggal bilangin lama. Jing, serem banget ya kalau udah kayak gini ya. Ini yang ngebuat ada salah satu akun Twitter ngumumin di teror gak sih? Gara-gara buat narasi ada yang mencoba untuk menggulingkan Pak Prabowo. Ya, dan gue masih inget banget nih kostum komik dulu kan juga buzzer ya. Ingat banget gue. Ini yang buat komik ini mengkotak-kotakan Taliban anjing, ingat banget gue. Kampret gitu, tai, gak ada bedanya. Sekarang giliran jadi oposisi baru aja teriak-teriak, tolol. Cuman ya gak apa-apa lah, kita jangan jadi musuh sekarang. Harus sama-sama bersatu. Tapi gue gak tetap lupa sama kesalahan lu sebelumnya. Gue tampilin deh, inilah dia. Di bagian Uni Lubis ini seakan-akan tuh memperkuat dugaan gue itu. Ketika bahas RUU TNI itu adalah waktu dimana Prabowo sangat-sangat defensif. Dia bilang RUU TNI itu intinya adalah perpanjangan masa pensiun TNI. Dui fungsi gak ada tuh, nonsens katanya gitu. Loh kok bisa bilang gitu pak? Kok bisa? Iya, masa pensiun itu salah satu bahasan. Tapi kan yang jadi main topik itu adalah ketika tentara masuk ke ranah sipil. Tadinya ada 10, terus jadi 16, terus jadi 14. Bahkan sebelum disahkan udah ada nama-nama tentara yang di jabatan sipil dan di luar 14 tadi. Di luar 14 loh. This guy doesn't know shit. Kok bisa? Gap informasi yang ada di kepalanya presiden sama di lapangan itu tuh jauh banget. Kok bisa presiden gak tahu informasi kayak gini? Ini di luar tuduhan bahwa demonya itu dibayar, disusupi asing gitu ya. Yang mana aneh juga karena kan Intel banyak tuh. Intel tahu banget demo yang dibayar sama organik itu kayak apa. Tapi somehow Prabowo masih nganggep itu dibayar. Kayak lo punya kakek udah nggak keep up tapi dibiarin gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Indonesia sehat-sehat, Indonesia sehat-sehat, Indonesia. Semua orang boleh berasumsi ya. Semua orang boleh beropini, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berpikir apa yang sedang terjadi di wawancara tersebut dan juga cerita jawaban-jawaban dari presiden kita gitu ya. Kita nggak tahu kan yang sebenarnya seperti apa, jadi sepertinya akan lebih baik kalau misalnya kita coba buat mulai egois ya, tapi tetap jangan apatis juga. Seenggaknya kita harus tetap tahu isi-isi terkini gitu. Makanya gue bakal provide lewat berita ngopi gitu ya. Cuman sekarang kita fokus buat pengembangan diri dulu aja lah. Rugi anjing, sumpah. Maksudnya kayak kita protes rame gitu ya, tapi orang-orang yang emang memilih malah fokus ke kehidupan pribadinya mereka. Kita yang protes makin lama energi makin habis, mereka yang emang gak peduli makin bagus karirnya. Sedih gak lu? Sedih jelas, gue pun kayak gitu anjir. Ngeliat kayak banyak nih teman-teman gue yang milih yang menang sekarang gak mau tahu, gak mau peduli, fokus ke karir. Sementara kita koar-koar gitu. Ketika kita koar-koar dan kenotis sama dia ngerasa kayak argumen kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding sama karirnya dia. Sedih loh, ya gak sih? Masa muda gue gini amat, enggak. Santai, nggak usah terlalu ngurusin yang nggak bisa lu urus. Stoik coy. Lo harus bisa memisahkan mana yang emang bisa lu pikirin, bisa lu kontrol, mana yang kagak gitu. Santai. Ini sekedar berita-berita informasi yang emang harus lu lihat aja sih harusnya. Kayak teman gue yang sekarang di luar negeri, rupiah naik malah makanya itu loh. Yang invest di euro gitu, di dolar gitu, pada seneng mereka anjir. Ya gue juga sebenarnya bisa senang juga dengan AdSense gitu, tapi kan nggak etis ya nggak sih? Kalau gua ya kali kayak nggak ada empati, betul. Tapi mau gimana, kenyataannya kayak gitu. Yang atas udah
berbuat dan nggak mau peduli, yang bawah pun demikian kayak gitu. Yang penting bisa dapat bansos ataupun bisa dapat bantuan, udah kelar sebenarnya masalahnya. Yang mikir cuma kelas menengah yang lama kelamaan makin capek, makin stres, makin bingung. Entah itu dia bakalan turun kelas atau bahkan malahan hilang ya, semoga nggak hilang gitu. Semuanya kita demo, mereka nggak peduli walaupun mereka yang nanti sengsara, tapi oke guys, ya udah kita oke guys aja, fuck around find out. Betul. Dan kalau misalnya demonya berhasil, mereka juga diuntungkan, kan anjing gitu ya orang-orang yang kayak gitu, enak banget hidupnya. Ya. Gue kadang sempat mempertanyakan kayak kenapa gue nggak se-ignorance mereka aja gitu ya. Seenggaknya ignorance-nya gue tuh, gue juga tetap nyari tahu gitu. Jadi seenggaknya nggak bego pilihan gue gitu loh. Kadang gue mikir kayak kenapa gue nggak ngelakuin yang kayak mereka aja gitu loh. Dalam artian fokus ke karir gitu. Tapi tetap gue juga punya sisi di mana gue ngelihat kondisi yang sebenarnya kayak gimana. Capek coy waktu pilpres kemarin tuh. Banyak banget gue ngobrol ke teman-teman gue. Gak sedikit juga teman-teman gue yang minta saran ke gue pilih siapa gitu. Soalnya mereka pada tahu gue review visi misi, bijak memilih dan segala macem. Gue mikir kayak, oke, profesi lu sekarang apa? Gue bisa tembak pilihan siapa yang tepat. Gue bisa tembak calon pemimpin mana yang tepat buat lo. Sesimpelnya kayak kalau misalnya ada calon pemimpin yang emang ada pengalaman yang sama dengan kerjaan lo, jelas dipilih lah. Jangan justru malahan lo hindarin kayak gitu. Tapi kenyataannya ketika gue kasih saran-saran kayak gitu, apakah semuanya bakalan setuju dengan saran gue? Tentu saja tidak. Karena mereka pasti punya referensi pilihannya lagi gitu. Ya udah, gue lepas tangan. Nanti gue kasih tahu kayak gimana bla bla dan segala macam. Mau apatis tuh berasa kayak ikutan nanggung dosa. Bener, Felicia bener. Empati kita diuji anjir di sini. Oke, jadi intinya itu aja mungkin live streaming kesempatan kali ini. Thank you banget by the way udah dengerin nyeping gue beberapa menit. Thank you juga buat para mimer yang udah sering banget buatin meme di mingguan. Semoga jadi pahala dan juga amal jariah ya. Karena sudah menghibur kita semua. Thank you Om Dingkar, Dama, thank you, Felicia, Nocturnal, Sacisor, Alvin, Om Ompla, thank you, Om Nocturnal, Om A juga thank you. Terus Om Gustaf juga thank you donate-nya, semoga makin banyak rezekinya, amin. Sampai ketemu lagi di next video dan juga live streaming. Itu ya dari gua. #askuskusko.